Badas dan mengejutkan. Mungkin itu dua kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang di chapter kali ini ada hal yang begitu badas dan akhirnya terungkap sesuatu yang menjadi perbincangan di kalangan para nakama tentunya. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1008 dengan kalimat Pemimpin Bandit Atamayama, Asura Doji. Sebuah julukan dari salah satu abdi setia Kozuki Oden menjadi judul chapter kali ini. Seseorang yang dulunya adalah antagonis wilayah tanpa hukum yang diubah Oden menjadi tempat yang makmur. Oda Sensei memilih julukan beserta namanya sepertinya berkaitan dengan upayanya untuk mengingatkan dan melindungi para Akazaya dengan sebuah pengorbanan. Leo, dongeng kali ini tanpa puisi. Baik, cerita kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Nico Robin yang terlihat menciptakan sepasang sayap untuk seekor kuda yang ingin terbang. Pegasus telah Robin ciptakan dengan kekuatan buah iblisnya. Jadi ingat Pierre yang merupakan seekor burung yang dapat berubah menjadi kuda yang terlihat nampak seperti Pegasus, hasil dari kekuatan buah iblis yang ia makan. Sayap burungnya menjadi pelengkap wujud kudanya dan seolah merubahnya menjadi seekor Pegasus atau kuda bersayap. Leo, cerita chapter kali ini masih melanjutkan cerita di akhir chapter sebelumnya, yang mana pada bagian tersebut membuat kita semua, seluruh nakama di seluruh dunia, dibuat gempar dengan kemunculan sosok Kozuki Oden. Di chapter kali ini, Oda Sensei menutup perdebatan antara pihak pendukung Oden masih hidup dan pihak pendukung Oden yang sudah mati. Yang di tengah-tengah mantau saja ya. Case closed, kasus ditutup. Mungkin seperti itu ucap Oda Sensei saat chapter ini rilis. Masuk dalam cerita, karakter yang terlihat seperti Kozuki Oden mengatakan jika dia datang dari masa lalu dengan menggunakan kekuatan Toki. Dia datang ke tempat dan masa saat ini dengan tujuan untuk membantu mereka, para Akazaya atau para Red Scabbard, para abdi setia Kozuki Oden, untuk mengalahkan Kaido, sang raja hewan buas, dan membalaskan dendam hari itu. Hari di mana mereka dikalahkan oleh Kaido dengan sebuah cara kotor atau licik. Dia kemudian meminta para Akazaya untuk pergi bersamanya. Dia juga meminta maaf karena terlambat dan mengatakan jika mereka tidak punya waktu untuk menikmati momen reuni tersebut. Para Akazaya, mulai dari Kinemon, Nekomamushi, Okiku, Inuarashi, Kawamatsu, Izo, dan Denziro terlihat menangis haru dan mereka berkata jika mereka akan mengikuti tuan mereka, yaitu Kozuki Oden yang saat ini ada di hadapan mereka. Namun di tengah suasana yang mengharu biru, Asura Doji mencoba menghentikan para Akazaya yang lain dengan mengatakan jika seseorang yang muncul di hadapan mereka itu tidak mungkin tuan mereka atau Kozuki Oden. Kinemon menyangkal apa yang Asura Doji katakan karena menurutnya tuan mereka ada di hadapan mereka saat ini. Raizo yang setuju dengan pendapat Asura Doji meminta Kinemon untuk mengingat kata-kata dari istri tuan mereka, yaitu Lady Toki, yang berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak akan pernah pergi ke masa lalu." Raizo juga mengingatkan jika kemampuan nyonya mereka, yaitu Toki, hanya untuk pergi ke masa depan. Saat itu atau hari di mana eksekusi terjadi, di mana Oden direbus dalam minyak mendidih, tuan Oden telah mati setelah ditembak oleh Kaido. Tetap begitu hingga masa saat ini. Itu adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan, ujarnya. Kinemon yang mendengar apa yang coba Raizo jelaskan berteriak dengan berlinang air mata. "Tapi," ujarnya. Melihat Kinemon yang terbuai dengan situasi yang terjadi, wajar sih orang yang sangat ia hormati dan ia sayangi tiba-tiba ada di hadapannya. Sementara itu, seseorang yang mirip dengan Kozuki Oden mencabut pedangnya dan mencoba menyerang Kinemon dari arah belakang. Asura Doji berteriak, "Aku mengerti," ujarnya, "tapi buka matamu." Dia mencoba menyadarkan Kinemon dengan cara memukulnya. Asura Doji menebas pipi seseorang yang mirip Oden untuk meyakinkan Kinemon jika itu bukanlah Oden, karena tidak ada darah yang keluar
dari luka yang tercipta. Kembali ke cerita, di saat Asura Doji yang memang berfokus untuk menyadarkan Kinemon dan yang lainnya dengan situasi yang sebenarnya terjadi, bahwasanya yang di hadapan mereka bukanlah Kozuki Oden. Orang yang mirip Oden tadi menusuk tubuh Asura Doji dengan pedangnya. Okiku berteriak dan Kinemon terpana melihat tubuh Asura yang tembus dan telak tertusuk sebuah pedang. "Hah, dengan ini telah terbukti," ujar Asura Doji. "Kita semua merasakan hal yang sama. Kita berharap bahwa ini adalah Tuan Oden sesungguhnya," ujarnya. "Sungguh jahat, lalu siapa ini?" ujar Kawamatsu. "Ternyata bukan, sialan, Asura," ujar Nekomamushi yang terlihat sangat marah melihat rekannya tertikam dengan sebuah pedang oleh seseorang yang menyerupai tuan mereka. Akazaya yang lain merasa seolah tak percaya dengan kenyataan yang ada, karena orang tersebut yang sudah menusuk pedang pada Asura, cara berdirinya benar-benar sama dengan Kozuki Oden. Izo berkata jika ada yang bisa membuatnya begitu mirip, dia adalah bagian dari kita, ujarnya, yang diikuti Denjiro yang berteriak. "Kaukah pelakunya, Kanjuro?" ujarnya. Seseorang yang menyerupai Oden tertawa dengan nada seperti Kanjuro. "Kakak, apa maksud kalian? Tentu saja aku Oden," ujarnya. Seperti yang kukatakan, case close. Oda Sensei menutup perdebatan dan kebingungan yang terjadi. Namun dari beberapa kemungkinan yang coba kita buat, terbukti salah satunya yang dipilih oleh Oda Sensei. Dan menurutku pribadi, apa yang Oda lakukan juga bagian dari marketing manga One Piece. Karena dengan adanya perdebatan itu juga menandakan bahwa manga yang ia buat begitu dicintai dan diikuti jalan ceritanya oleh para nakama tentunya. Bukan dengan kekuatan Lady Toki, bukan dengan kekuatan Pukurokujo, bukan dengan kekuatan Mr. Tu atau Katarina Devon, bukan dengan kekuatan Onimaru. Ternyata lukisan Kanjuro yang Oda pilih. Dan ini mengungkapkan juga sebuah fakta jika Kanjuro belum mati. Sang pelukis sesat masih hidup, Leo. By the way, kembali ke fakta jika Oden memang benar-benar mati. Karena yang ada saat ini hanya sebuah mahakarya dari sang pelukis sesat, aka Kurozumi Kanjuro. Hal tersebut sesuai dengan apa yang kukatakan sebelumnya. Memang lebih baik jika Oden benar-benar telah tiada. Karena jika dia masih hidup, kematiannya yang begitu heroik seolah tak berarti. Dan perjuangan para Akazaya atau para Red Scabbard atau para abdi setianya, mulai dari bertahan hidup, mengumpulkan aliansi, dan mengatur strategi, sampai saat ini akan menjadi sia-sia semata. Kembali ke cerita, Okiku meminta maaf pada Asura yang terluka parah usai menerima tusukan Oden palsu. Dia meminta maaf karena tak bisa mengalahkan atau membunuh Kanjuro. Asura Doji berkata pada Okiku, "Mungkin kemampuanmu juga menumpul," ujarnya. "Selain itu, dia atau Kanjuro adalah bagian dari kita," ujar Asura Doji. Denjiro mencoba melawan Oden palsu, sementara itu para Akazaya yang lain mencoba menemukan di mana Kanjuro berada. Oden palsu mengatakan jika Enkaku sangat menguras tenaga. Enkaku ini apa ya? Aku mencoba mencari infonya, namun belum ketemu. Bagi yang tahu atau mungkin mencoba menebak-nebak, silahkan tulis di kolom komentar, Leo, agar kita bisa berdiskusi. Berdasarkan informasi dari Bao Huang yang memang tersebar di seluruh pulau Onigashima, Kanjuro sekarang mencoba menuju ke tempat di mana Momonosuke berada dan mencoba untuk membunuhnya. Para Akazaya berkata jika tuan mereka Kozuki Momonosuke bersama seseorang Konoichi atau Shinobu. Oden palsu kemudian menyalakan bom yang menempel di dadanya untuk meledakkan Akazaya bersama dirinya sendiri. Asura Doji melihat hal tersebut dan memerintahkan semua orang untuk pergi untuk menghentikan Kanjuro dan menyelamatkan Momonosuke. Dia kemudian menerjang ke arah Oden palsu. Keduanya jatuh dari jendela bersama-sama. Kemudian bom meledak. Asura terbakar parah dan dia tidak bergerak.
Kinemon sangat marah dan dia berlari untuk mencari Kanjuro. Di lain sisi, Kanjuro tertawa sambil berkata, "Kakak, menipu Kozuki, menghancurkan Kozuki, dan kemudian mati adalah ending terbaik. Hidupku adalah pertunjukan yang indah," ujarnya. Sebelum berlanjut, nampaknya Kanjuro ini belum mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi, di mana tuannya sudah dikhianati oleh Kaido. Karena nampaknya dia masih mencoba dan berupaya untuk membunuh Kozuki Momonosuke. Dan satu hal yang pasti yang Kanjuro tidak tahu, jika dia memang ingin membunuh Momo, itu akan sulit. Selain ada Shinobu, bersama Momonosuke ada sang putra, maksudku putri. Sang putri dari makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido, yaitu Yamato. Jadi, tidak akan mudah untuk membunuh Momonosuke. Tenang, Momo akan aman bersama Shinobu dan juga Yamato. Kembali ke cerita, para Akazaya berlari keluar dari ruangan untuk mencari Kanjuro dan menyelamatkan Momonosuke. Namun mereka justru dikejutkan dengan salah satu all-star bajak laut buas Kaido, Jack sang tandus, yang muncul dalam wujud mamutnya. Kita juga melihat nampaknya Jack sebelumnya coba untuk ditahan oleh para Ming yang lain, namun mereka semua berhasil dikalahkannya. Inuarashi meminta semua orang atau para Akazaya yang lain untuk pergi. Dia akan menghadapi Jack sendirian. Jack berkata, "Kamu tahu tidak ada bulan purnama di sini." Dan kemudian Inuarashi menjawab, "Tidak ada gas beracun juga." Mantap jawabannya. Artinya seolah Inuarashi mengatakan, meski tidak bisa menggunakan wujud sulongnya, dia masih bisa mengalahkan Jack sang tandus. Karena memang harus kita akui salah satu faktor penyebab tumbangnya Inuarashi dan Nekomamushi saat Arch Ju adalah karena gas beracun yang Jack sebarkan di Pulau Zu tersebut. Berpindah ke tempat lain dari kastil yang terbakar, kita diperlihatkan orang yang membakarnya adalah sang shogun terjelek di muka bumi. Udah lama aku gak nyebutnya, Kurozumi Orochi. Dia ternyata masih hidup dan berlarian di sekitar kastil, membakar Onigashima bersama dengan semua pasukan Kaido. Pukurokujo bersamanya, dia menggunakan shuriken untuk membungkam anak buah Kaido yang kebetulan melihat Orochi. Sebelum berlanjut, kita tahu semua Orochi kepalanya telah ditebas oleh Kaido. Namun kenyataannya saat ini kita melihat dia ada dan melakukan sebuah tindakan untuk membalas perbuatan Kaido yang mengkhianatinya. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa hidup lagi setelah sebelumnya ditebas Kaido, telak loh di lehernya? Apakah ini adalah salah satu kemampuan buah iblisnya? Ataukah justru ini adalah kemampuan dari Pukurokujo? Menarik, menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Dan tambahan, dengan masih hidupnya Orochi, sebenarnya ada yang ingin Oda selesaikan. Nampaknya ya, kesampingkan dulu sifat durjana dari Orochi atau sang shogun terjelek di muka bumi. Situasinya sebelum dirinya bertemu dengan nenek pengguna Mane-Mane no Mi atau orang yang bisa berubah-ubah wujud wajahnya. Orochi adalah seseorang dari suatu klan yang mendapat persekusi karena kesalahan pendahulunya. Hal seperti ini juga banyak terjadi di dunia nyata, bahkan di beberapa belahan bumi, termasuk di tempat kita sendiri. Aku ingin membahasnya, namun nanti akan kucoba buat secara terpisah, karena menurutku, singkatnya, dengan masih hidupnya Orochi, rekonsiliasi harus dilakukan. Jika tidak, permasalahan dendam akan selalu berlanjut. Jadi hal ini memang harus diselesaikan. Aku akan bahas terpisah, Leo, dan harus berhati-hati, karena ini sesuatu hal yang sangat sensitif. Karena dendam yang masuk dalam putaran roda kebencian akan selalu berputar, saling membalas. Karena itu dendam yang tak akan berkesudahan. Untuk itulah perlu adanya suatu rekonsiliasi. Mungkin seperti itulah yang ingin Oda Sensei lakukan. Mungkin ya. Baik, berlanjut lagi ke tempat di mana Yamato, Shinobu, dan Momonosuke berada. Momonosuke menjelaskan bahwa ketika dia terkejut atau sedih, terkadang dia tiba-tiba berubah menjadi seekor naga.
tapi dia dapat mengendalikannya dengan lebih baik saat ini. Yamato berkata jika dia sempat terkejut karena Momonosuke bisa berubah seperti ayahnya atau Kaido. Dia juga menambahkan, seandainya Momonosuke bisa berubah menjadi hewan buas atau naga seperti ayahnya, mungkin itu bisa sangat membantu saat perang yang sedang berlangsung. Yap, ini sempat juga kubahas dalam salah satu videoku. Bagi kalian yang belum menonton, aku cantumkan nanti di bagian akhir video, karena itu cukup menarik menurutku Leo, jadi kalian harus tonton. Kembali ke cerita, Yamato berkata, "Aku ingin tahu apakah Luffy baik-baik saja. Aku ingin pergi dan membantunya mengalahkan Kaido sebagai Kozuki Oden." Masih nggak berubah ya. Dia memang mengaku dirinya sebagai Kozuki Oden. Ya, walaupun Oden telah mati, namun semangatnya masih ada sampai saat ini di hati para generasi muda. Kembali ke cerita, Momonosuke kemudian menjawab dari balik baju Yamato. Masih di situ aja nih anak. Luffy melemah, tapi dia masih baik-baik saja, ujarnya. Syukurlah, ujar Shinobu, yang kemudian tiba-tiba kaget. Bagaimana Anda bisa tahu Tuan Momonosuke, ujarnya. Waduh nih anak ya, apakah Kenbunnya bangkit? Menarik, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Jika menarik, nanti coba kita bahas lebih lanjut dan mungkin bisa kita buat dalam versi videonya. Dan bagian terakhir, berpindah ke puncak Onigashima. Kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, mencoba menyerang Kaido lagi. Tetapi dia terlempar setiap kali dia menyerangnya. Luffy ingin terus menyerang. Ia mengatakan serangannya harus berhasil. Roronoa Zoro memperingatkannya bahwa mereka harus memikirkan cara lain. Killer berkata betapa dia terkejut karena Luffy bisa-bisanya menyebut Kaido dalam level saat ini sebagai manusia. Kemudian Lau berkata, jika saja kita bisa memisahkan mereka, mereka di sini adalah Kaido dan Big Mom. Mendengar apa yang Lau katakan, Zoro berkata jika dia setuju dengan pemikiran Lau. Sementara itu, Eustace Kapten Kid berkata, melihat mereka berdua atau Kaido dan Big Mom bersamaan seperti melihat langsung neraka, ujarnya. Dan kita melihat dalam double split Kaido dalam bentuk hybrid berdiri bersamaan dengan Big Mom. Bentuk hybrid Kaido terlihat seperti bentuk manusia, tetapi dengan sisik di bahu, lengan, kaki dan wajahnya. Ia juga memiliki ekor, taring, dan tanduk tambahan. Widih, keren dan badass banget Kaido. Gahar, sesuai ekspektasi kita. Sementara itu, Luffy usai mendengarkan ucapan Kid berkata, jika hanya neraka, aku sudah berulang kali melewatinya, ujarnya. Kaido berkata, topi jerami, rupanya di saat seperti ini pun matamu masih hidup, ujarnya. Mantap juga nih kapten tercinta kita. Neraka di sini sepertinya bisa jadi maksud Luffy adalah rintangan-rintangan yang menghadapinya hingga saat ini. Dengan hidup bersama Dadan dan bertualang bersama Es serta Sabo, itu sudah bagian neraka. Kemudian petualangannya saat menjadi bajak laut, mulai dari berkali-kali selamat dari maut saat melawan krokodil, mengalahkan dewa di Skype atau God Enel, masuk dan mengacau di Pulau Keadilan, masuk dan keluar dari penjara yang tak tertembus Impel Down, ikut dalam perang Marineford, dan sekarang berhadapan dengan dua orang Yonko. Gak main-main, Big Mom dan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Ayo Luffy, tunjukkan pesonamu bersama Lau, Kid, Zoro, dan juga Killer. Runtuhkanlah tembok tinggi yang menghalangi kalian dan buktikan jika ramalan bahwa generasi muda akan meruntuhkan hegemoni dari kekuatan tembok yang sudah lama kokoh berdiri. Wadidaw, para generasi muda, para supernova, atau para generasi muda yang lain di luar supernova, guncangkanlah dunia untuk merubah dunia One Piece saat ini. Dan selesai, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir,
Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.